Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di materi kita adalah sejarah Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teori mengenai proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan kita minggu lalu. Untuk pertemuan kita di minggu ini itu adalah kita membahas bagaimana kerajaan-kerajaan bercorak Hindu ataupun Buddha di Indonesia. Di mana pada tugas kalian di minggu kemarin saya sudah memerintahkan kepada kalian untuk merangkum kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi harapan saya dengan saya menjelaskan ini kalian sudah setidaknya sedikit paham mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu ataupun Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kerajaan Kutai. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana letak kerajaan Kutai itu berada di Pulau Kalimantan, tepatnya berada di Kalimantan Timur, yaitu adalah di Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian gambar sebelahnya ini adalah peninggalan dari kerajaan Kutai, yaitu adalah prasasti Yupa, yang kemarin juga saya sempat menjelaskan bagaimana ketika Indonesia masuk atau mulai mengenal aksara itu adalah ketika ditemukannya prasasti Yupa. Jadi ketika Indonesia mulai mengenal tulisan itu adalah ketika ditemukannya prasasti Yupa. Untuk penjelasannya, jadi kerajaan Kutai diperkirakan terletak di Muara Kaman, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur. Itu terletak di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai sendiri merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Jadi diperkirakan bahwa kerajaan Kutai ini berdiri abad ke-4 Masehi. Jadi kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Untuk pendiri dari kerajaan Kutai sendiri adalah Raja Kudungga. Kemudian untuk masa kejayaan dari kerajaan Kutai itu dipimpin oleh Mula Warman, di mana kebesaran dari kerajaan Mula Warman sendiri itu dibuktikan ketika persembahan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Jadi dengan persembahan sebanyak 20.000 ekor sapi itu sudah menggambarkan bagaimana kebesaran dari Raja Mula Warman ketika memerintah kerajaan Kutai. Kemudian untuk sektor ekonomi dari kerajaan Kutai itu bertumpu pada sektor agraris. Jadi penghasilan atau ekonomi dari kerajaan Kutai itu antara lain adalah ada kayu meranti, kemudian ada hasil-hasil pertanian berupa padi, kemudian dan juga hasil hutan yang sangat melimpah di Kalimantan, yaitu merupakan faktor utama dari kunci kebesaran dari kerajaan Kutai itu sendiri. Kemudian untuk peninggalan dari kerajaan Kutai itu adalah prasasti Yupa, yang di awal tadi saya sudah menjelaskan bagaimana gambaran dari prasasti Yupa. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Jadi setelah kerajaan Kutai di Provinsi Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, di Jawa juga muncul kerajaan Hindu atau kerajaan pertama di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Tarumanegara. Itu tepatnya berada di Provinsi Jawa Barat. Jadi ini adalah gambaran bagaimana letak dari kerajaan Tarumanegara. Jadi berada di Provinsi Jawa Barat.
Kemudian untuk wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara itu meliputi antara lain hampir seluruh wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah sebagian. Kemudian penjelasan dari Kerajaan Tarumanegara. Untuk letak dari Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di tepi Sungai Cisadane, berada di kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Itu adalah pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian untuk wilayah kekuasaannya tadi saya sudah menyebutkan bahwa kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta hingga sampai perbatasan Cirebon. Kemudian Kerajaan Tarumanegara itu mengalami kejayaan atau mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman dengan menguasai hampir seluruh provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk sektor ekonomi dari Kerajaan Tarumanegara adalah bertumpu pada sektor agraris atau pertanian. Jadi hasil-hasil pertanian itu adalah menjadi tumpuan utama dari Kerajaan Tarumanegara selain sektor maritim atau pelayaran. Kemudian untuk peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara antara lain berupa prasasti, ada prasasti Tugu, kemudian prasasti Kebon Kopi, prasasti Ciareteun, prasasti Lebak, kemudian prasasti Cianten, prasasti Jambu, dan juga prasasti Pasir Awi. Selain ditemukan prasasti, juga ada arca dari Kerajaan Tarumanegara, antara lain ada arca Rajarsi, arca Wisnu Cibuaya 1 dan arca Wisnu Cibuaya 2. Kemudian untuk faktor kemunduran dari Kerajaan Tarumanegara itu adalah kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dulunya adalah taklukan dari Kerajaan Tarumanegara. Itu adalah antara lain ada Kerajaan Galuh. Kemudian juga selain faktor internal dari lepasnya kekuasaan Tarumanegara, tapi juga dipengaruhi oleh serangan dari kerajaan luar. Antara lain ada Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Dari gambar ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, di mana Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan atau masa keemasan itu ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman, di mana salah satu peninggalan dari Tarumanegara ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman adalah ditemukannya prasasti Tugu, di mana isi atau kandungan dari prasasti Tugu itu menyebutkan bahwa pada masa Raja Purnawarman itu berhasil membangun aliran sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau diperkirakan sepanjang 11 km, dan juga selain berhasil membangun aliran sungai Gomati itu difungsikan sebagai sarana irigasi untuk pertanian dari masyarakat Kerajaan Tarumanegara, dan juga berhasil membangun sungai Candrabaga yang difungsikan sebagai untuk mengatasi banjir di wilayah Jawa Barat. Kemudian materi kita tadi setelah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kita adalah
Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Huling. Untuk Kerajaan Kalingga sendiri ini berbeda dengan dua kerajaan sebelumnya, karena untuk Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu, sedangkan untuk Kerajaan Kalingga ini merupakan kerajaan bercorak Buddha pertama di Indonesia dan juga kerajaan bercorak Buddha pertama di Pulau Jawa. Untuk letak, ini adalah gambaran bagaimana letak dari Kerajaan Kalingga. Ini diperkirakan berada di antara Kabupaten Cepu dan juga Kabupaten Blora, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk penjelasan dari Kerajaan Kalingga, secara umum sumber-sumber yang menjelaskan mengenai Kerajaan Kalingga ini memang belum banyak ditemukan. Jadi entah itu berita Cina, entah itu juga prasasti, itu sangat minim sekali sumber-sumber yang menjelaskan mengenai keberadaan dari Kerajaan Kalingga. Namun ada sumber dari Cina yang sedikit memberi gambaran bagaimana keberadaan dari Kerajaan Kalingga itu sendiri. Untuk Kerajaan Kalingga, jadi saya tadi sudah mengatakan bahwa Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Untuk lokasinya, tadi juga saya sudah mengatakan bahwa Kerajaan Kalingga diperkirakan berada di antara Kabupaten Blora dan Kabupaten di Cepu, Jawa Tengah. Jadi saya juga mengatakan tidak banyak sumber yang menjelaskan mengenai Kerajaan Kalingga, namun ada berita dari Cina yang sedikit membawa angin segar mengenai bagaimana keberadaan kemudian kehidupan dari Kerajaan Kalingga itu sendiri. Jadi dari berita dari Cina itu menyebutkan bahwa Kerajaan Kalingga itu dipimpin oleh ratu adil dan juga bijaksana yang bernama Ratu Sima. Itu yang sedikit memberi gambaran bagaimana keberadaan dari Kalingga itu sendiri. Jadi memang untuk sumbernya sangat sedikit, jadi banyak versi yang menjelaskan bahwa Kalingga itu ada yang mengatakan berada di India Selatan, juga ada yang mengatakan Kalingga atau Huling itu berada di Kamboja. Jadi itu didasarkan pada sumber-sumber yang sangat sedikit sehingga banyak versi-versi yang menjelaskan bagaimana Kerajaan Kalingga itu sendiri. Kemudian untuk kehidupan sosial dari masyarakat Kalingga, menurut berita dari Cina menyebutkan bahwa masyarakat Kalingga pandai menulis huruf Pallawa dan terampil berbahasa Sanskerta. Itu sedikit menggambarkan bagaimana kehidupan sosial dari masyarakat Kalingga itu sendiri. Untuk kepercayaan sudah jelas bahwa Kerajaan Kalingga itu adalah kerajaan bercorak Buddha. Jadi Kerajaan Kalingga itu berperan terhadap penyebaran agama Buddha di Indonesia, karena memang kita ketahui bahwa Kerajaan Kalingga itu adalah kerajaan Buddha pertama di Indonesia, sehingga keberadaan dari Kerajaan Kalingga itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran kepercayaan Buddha di Indonesia. Kemudian untuk peninggalannya juga sangat sedikit sekali, antara lain ada selain berita dari Cina, juga ada prasasti Tukmas yang ditemukan di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kemudian untuk materi kita selanjutnya itu adalah kita mempelajari Kerajaan Sriwijaya. Sangat menarik sekali ketika kita mendengar istilah Sriwijaya, karena Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Indonesia, kerajaan maritim terbesar di Indonesia selain Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ini adalah gambaran bagaimana peta kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi letaknya berada di
Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian untuk wilayah kekuasaannya itu meliputi Jawa, Kalimantan, Sumatera, kemudian beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara. Kemudian itu adalah gambaran peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, itu adalah Candi Muara Takus. Kemudian untuk penjelasannya, Kerajaan Sriwijaya, pusat dari Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berada di kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya berada di tepi Sungai Musi yang sekarang menjadi pusat dari kota Palembang itu sendiri. Kemudian Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia selain Majapahit. Jadi dua kerajaan ini, Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit, merupakan kerajaan besar sejarah gemilang dari bagaimana masa lalu nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kita punya dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Untuk kata Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata Sri yang berarti bercahaya atau gemilang, dan juga Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi kata Sriwijaya itu ditafsirkan sebagai kemenangan yang gemilang. Itu adalah arti dari kata Sriwijaya itu sendiri. Kemudian pendiri atau pertama kali Kerajaan Sriwijaya berdiri itu adalah oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Itu adalah pendiri dari Kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Itu berdasarkan pada temuan prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi dan juga prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi. Jadi sumber yang mengatakan bahwa pendiri dari Sriwijaya itu adalah Sri Jayanasa itu berdasarkan pada temuan prasasti Kedukan Bukit dan juga prasasti Talang Tuwo. Kemudian untuk kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya itu ketika dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa, di mana faktor penyebab dari kejayaan Sriwijaya, kenapa kok Sriwijaya itu berkembang menjadi kerajaan yang pesat? Antara lain adalah karena lokasi dari kerajaan Sriwijaya tadi memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana letak Sriwijaya itu berada di jalur perdagangan internasional antara Arab, kemudian India dan juga Cina. Jadi karena memiliki lokasi yang strategis, jalur perdagangan internasional, itu yang membuat Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Kemudian selain itu juga Sriwijaya mempunyai armada laut yang kuat sehingga mempermudah Sriwijaya sendiri untuk menginvasi daerah-daerah lain di kawasan Asia Tenggara dan juga Jawa dan juga Kalimantan. Kemudian selain itu juga faktor penyebab Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat adalah majunya hubungan perdagangan antara India dan juga Cina itu melalui perairan Sriwijaya, sehingga semakin majunya hubungan perdagangan, semakin eratnya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui perairan Sriwijaya secara tidak langsung juga menjadi faktor penyebab berkembangnya Kerajaan Sriwijaya karena faktor ekonomi. Jadi ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya adalah maritim atau pelayaran. Kemudian Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat dari berkembangnya agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Jadi yang menarik di sini agama Buddha itu bukan lagi di India, akan tetapi pusat dari berkembangnya agama Buddha Mahayana itu berada di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian
peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, karena memang kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar sehingga banyak sekali sumber-sumber, kemudian prasasti, kemudian juga candi yang ditemukan sebagai peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Antara lain ada prasasti Telaga Batu, kemudian prasasti Gadukan Bukit, prasasti Brahi, prasasti Ligor, kemudian juga ada prasasti Kapur, prasasti Nalanda, dan juga prasasti Talangtuo. Selain ditemukan prasasti, juga ditemukan beberapa candi peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Itu antara lain ada Candi Muara Takus, kemudian Candi Muaro Jambi, dan juga Candi Biaro Bahal. Itu adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Jadi selain tadi ketika Sriwijaya mengalami masa kejayaan, juga di sini dijelaskan bagaimana Sriwijaya itu bisa mengalami masa kemunduran. Jadi faktor kemunduran dari kerajaan Sriwijaya itu antara lain adalah serangan berulang-ulang atau bertubi-tubi dari kerajaan Chola dari India. Jadi selain faktor internal, nanti ada banyak kerajaan-kerajaan taklukan, kerajaan-kerajaan yang dulunya adalah kekuasaan dari Sriwijaya yang melepaskan diri. Nanti juga ada faktor eksternal yang yaitu adalah serangan dari kerajaan Chola di India, dan juga serangan dari kerajaan Singosari dan juga kerajaan Majapahit, yang membuat kerajaan Sriwijaya kemudian berangsur-angsur hancur. Kemudian nanti juga setelah kerajaan Sriwijaya juga nanti berdirinya kerajaan Singosari, kemudian juga diteruskan oleh kerajaan Majapahit sebelum berkembangnya Islam di Indonesia. Demikian materi kita untuk hari ini. Jadi kita tadi mempelajari bagaimana kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan bercorak Hindu, kemudian kerajaan Tarumanegara juga kerajaan bercorak Hindu, kemudian kerajaan Kalingga bercorak Buddha, kemudian juga kerajaan Sriwijaya yang bercorak Hindu dan juga Buddha. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan mempelajari yaitu adalah kerajaan Mataram kuno, kemudian kerajaan Kadiri, kerajaan Singosari, dan juga kerajaan Majapahit. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.